Aduh, aduh. Ini situasi terkini masih kayak yang normal ya, karena ini musim libur. Harusnya agak berbeda. Masjid Ikhwan, Masjid Ahwat nggak tahu. Ini agak normal sih. Masih seperti biasa termasuknya. Nah, kalau Masjid Ahwadnya sebelum masuk, sebentar ya. Ini ada yang berbeda sih. Ada ini, mohon kerjasama bersama majelis praktek suhu tubuh oleh petugas. Petugasnya di mana ya? Saya nggak tahu petugasnya di mana. Ini ada himbauan. Ini masjid ya. Ini himbauannya seperti ini. Nah, kalau yang ini himbauan standar masuk masjid. Ini tidak biasa ya, semacam udah di lockdown gitu. Udah ditutup. Ini rak sepatu biasanya ramai, nggak ada. Bapak. Nah, ini SMM buka, toko-toko juga di sebelahnya buka. Ya normal sih, ini juga buka. Kalau saya kan di sini udah agak lama, termasuknya normal kalau segini. Ya, ini termasuk normal sih menurut saya. Nanti kita lihat di pasar seperti apa. Saya harus beli pulsa internet sebentar ya. Buka atau enggak? Kayaknya normal sih. Dan ada warung baru, namanya Kopi. Ini normal ya penjualan. Kita lihat pulsa buka atau enggak. Biasanya jam 9 sih. Udah buka kayaknya. Jam 8-9 sih emang buka. Aku mau beli pulsa dulu ya, bentar. Kondisi pasar. Ini kondisi pasar masih normal banget. Ini malah ramai begini ya. Setahuku ini malah lebih ramai dari yang sebelumnya. Jas hujan dompetnya. Pasarnya masih ramai. Aku nggak tahu lagi deh. Speechless. Kucing kecil di pasar. Ini masih normal ya. Assalamualaikum. Ini tanggal 19 Maret ya hari ini. Ini udah libur semua otomatis. 19 Maret. Oke. Semuanya udah otomatis libur
karena udah dijatahin. Saya mungkin nggak akan haul ya hari ini karena udah sering lah haul ya. Ini saya tadi beli yang sabun cuci piring 10.000. Saya pikir murah dan yang jualnya teteh-teteh lagi promo kayaknya. Jadi aku pikir ya udah nggak ada masalah. Saya beli, nggak tahu mereknya apa ya. Saya promo ini teh ya. SMS sabun memberi sensasi. Saya nggak tahu ini produk baru. Mungkin ya entahlah ya, eco friendly di sininya eco friendly. Saya nggak tahu nih produk mana. Bekasi sih di sininya. Ininya di sini eco friendly ya. 10% ekstra bahan aktif parfum, ya udahlah. Saya nggak tahu, belum pernah nyoba yang itu. Yang jelas ini kayaknya keluaran baru, saya nggak tahu juga. Tadi ditawarinya seperti ini 10.003 langsung dari tetenya, kayak semacam apa ya, sales gitu. Saya nggak tahu sales atau apa ya. Pokoknya kayaknya sih baru. Namanya SMS ya. SMS, tapi nggak tahu nih. Dan saya juga tadi ada yang di gerbang juga pas pintu masuk yang nawarin ini Yakult. Jadi saya beli aja, ini 8.500 satu segini. 8.500. Ada semacam apa ya namanya ya, momen yang tidak harus terjadi sih sebenarnya tadi. Ya gitu deh. Entahlah. Saya nanyain paket kuota yang lain sebenarnya, bukan, kan saya pakainya selama ini satu produk itu. Maksud satu pengen nanyain jangan ada nggak ya yang mungkin yang lebih murah atau mendekati atau gimana gitu. Ada yang paling murah misalnya kartu ini merek beda nggak apa-apa sih, apa namanya tuh, lupa, bismillahirrahmanirrahim. Karena yang saya pakai kartu sekarang ini kan sinyalnya jelek. Maksud aku tuh kalau ada yang lain misalnya, bukan merek ya, apa sih kalau di jaringan lain ya, jaringan internet, bukan jaringan internet, jaringan kuota yang lain, bukan merek yang sama, bukan perusahaan yang sama, kenapa enggak ya gitu. Maksud saya tuh Indosat, terus Simpati, yang macam-macam gitu kan perusahaan yang berbeda. Nah saya cari yang perusahaan yang berbeda gitu. Maksud aku nanya ada nggak yang agak murah gitu, ramah di kantong, karena ini jangka panjang ya. Kalau udah cukup mapan akunya sih nggak masalah. Ini kan pemasukan akunya, apalagi sekarang kan lagi bener-bener nggak ada pemasukan kan sekarang ini. Jadi aku cari yang jaringannya agak bagusan, malah miskomunikasi gitu. Jadi ada uang yang lenyap pada akhirnya. Jadi sudahlah, aku cuma mikirin pas tadi keluar dari counter, aduh uang habis. Cuman gitu doang sih. Aku mikir gimana nyarinya lagi. Untuk saat ini belum ada belum ada pemasukan lagi kan, karena otomatis harus off semuanya. Saya harus menghentikan aktivitas bisnis untuk saat ini. Sambil jalan saya sambil belajar sih. Saya fokuskan sekarang di rumah belajar ya. Sekarang ini jangan dulu keluar kalian. Saya kasih tahu, ini ada informasi bawah tanah, bisa dibilang. Informasi bawah tanahnya gini. Kita pakai logika kita aja ya. Sekarang kan udah jelas ya. Dari nggak tahu ya benar atau tidak itu informasinya, bahwa dari pihak sana pemerintah menyatakan bahwa tidak akan mengkonfirmasi mempublikasikan hasil tes yang dilakukan jajaran menteri dan presiden. Itu ya, saya nggak tahu, beritanya cuma sekali saya dan itu nggak ada di media-media sepertinya. Nggak tahu itu secara resmi atau tidak, saya tidak tahu. Saya cuma baca di sosmed apakah itu hak atau tidak. Tapi memang dari semenjak mereka mengumumkan mengecek kesehatan mereka, tidak ada pemberitaan hasilnya kan. Nah itu, dan ini sangat membahayakan sebenarnya kalau tidak transparansi, ada plus minusnya pastinya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang harus kalian pahami adalah penanganan corona di Indonesia bukan hanya di daerah ya,
ini Indonesia memang harusnya pusat ini yang mengendalikan penanganan masalah corona, sedangkan pusat sepertinya tidak mampu, akhirnya dikembalikan ke masing-masing daerah. Sekarang gini, dari ya sudah menjadi rahasia umum ya, di Indonesia itu tidak ada penanganan khusus untuk corona, ya, yang menangani khusus untuk corona dalam pengertian diistimewakan, diutamakan, diprioritaskan dan ditangani secara benar-benar, karena memang tidak ada wadah-wadah yang benar-benar secara terpusat ya menangani kasus ini. Jadi dianggap penyakit biasa yang kalau kamu masuk ke rumah sakit, wallahualam ya, saya nggak tahu bahasanya apa yang harus saya sampaikannya, caranya gimana, tapi saya yang harus saya pahami aja yang saya ini, supaya masyarakat juga nih harus aware sendiri secara pribadi. Jadi kalau ada yang terkena sakit pun, itu dia harus cek dulu ya apakah benar atau tidak, dan itu berbayar kan otomatis, dan tidak bisa semua rumah sakit itu mampu untuk benar-benar memfasilitasi itu. Dan prosesnya tuh katanya sih, dari yang saya baca di media sosial, dari pengalaman orang-orang, bahwa harus cek ini cek itu, dan belum lagi nunggunya segala macam. Dan ingat itu berbayar, pun ketika kena itu juga otomatis kalaupun kita mendapatkan perawatan itu harus ada duit. Ngerti nggak sih? Adapun masalah ada yang sakit corona, terdeteksi sakit corona, kemudian dia kabur dari rumah sakit, siapa yang mau ngejar yang nanganin? Mau kabur juga ya, siapa yang ngapain lagi ditangkap gitu, toh tidak ada yang benar-benar menanganin itu kok, iya kan? Rumah sakit tidak ada yang khusus menangani corona, tidak ada yang benar-benar yang free gitu kan, nggak ada. Sekarang yang sakit yang nggak punya duit, kebayang nggak gimana? Masing-masing dong, yang jelas masing-masing. Nah sekarang logika aja nih, yang sakit bebas, dia mau istilahnya mengkarantina diri sendiri, bagus. Nah yang tidak, mereka tetap berada di masyarakat. Masyarakat sulit mendapatkan akses informasi tentang sakit yang dia derita. Kalau Jakarta udah ada gubernur yang nanganin, bahkan menyediakan fasilitas. Kita di Indonesia, Anda dari mana? Apakah pemerintah setempat memfasilitasi jika Anda sakit? Ngetes misalnya, saya merasa itu ada gejala-gejala, saya punya sakit corona nih, mau nggak dites? Ada nggak fasilitasnya? Berbayar, kecuali mungkin Jakarta ya, yang saya tahu bahkan terang-terangan pemerintah menyatakan secara resmi tahapan-tahapannya, kemana harus melapor itu jelas semuanya, rujukannya kemana itu jelas semuanya. Indonesia udah dikembalikan, pemerintahan pusat udah mengembalikan ke daerah. Jadi jika daerah kalian, pemerintah daerahnya adem ayem, jadi kalian sendiri, masyarakat sendiri yang harus peduli. Kenapa? Logikanya begini. Saya juga lihat dari beberapa YouTuber, terutama Deddy Corbuzier, itu benar-benar khusus bertanya jawab dengan pakarnya di sana, ahlinya di sana. Kalian lihat deh yang tentang corona. Intinya itu yang sakit berbaur dengan yang tidak sakit, ya kan? Oke, memang kita tidak memiliki potensi untuk mendapatkan penyakit itu, tapi ikhtiar kita juga diperlukan, ya enggak? Kalau gaya hidup kitanya juga sudah menyimpang, udah nggak bener, udah waktunya kalian dikarantina malah bebas keliaran, karena kita juga selain memang kita kebal, karena kita tidak memiliki riwayat memakan makanan yang tidak baik. Cuman Rasulullah juga memerintahkan kita untuk ikhtiar, ya enggak? Dan ketika ada wabah pun Rasulullah udah ngasih tahu seperti ini loh, kalau ada wabah kalian harus mengkarantina diri kalian sendiri. Yang seperti saya bilang tadi, yang sakit dengan yang tidak sakit sudah berbaur sekarang di Indonesia. Ngerti nggak? Bahkan sekilas yang lalu saya tangkap, udara Indonesia itu udah terkontaminasi, mungkin corona yang nggak tahu yang ada di mana gitu. Udara tuh udah berbaur dengan corona yang mungkin berterbangan entah kemana, ada di mana. Ya, seperti itu, karena udah tidak ada penanganan khusus di Indonesia nih. Ini yang harus dipahami, makanya diem di rumah.
Diam di rumah ya, mengkarantina diri sendiri. Ini penting banget. Dan saya bersyukur karena sekarang ini kan saya tidak harus ngumpul rame-rame di satu tempat. Saya bisa mengkarantina diri saya sendiri saat ini. Jadi bersyukurlah, alhamdulillah. Tidak bikin orang lain susah juga kan. Iya tuh, yang sakit dengan tidak sakit itu sudah berbaur. Jadi ya, dan negara seperti apa kondisinya? Itu tidak mau diumumkan loh hasil tesnya. Dan sekelas kepala negara, presiden itu nggak mau mengumumkan hasilnya. Ya karena seperti inilah cara mereka memimpin. Sebenarnya bisa aja semacam Korea Selatan. Kenapa tidak berbayar yang menderita sakit corona? Ada donatur yang saya baca sekilas tadi di medsos. Ya memang artis-artis memberikan donasinya untuk khusus penanganan corona. Dan pemerintah juga sebenarnya bisa aja. Aku ngerti kalau misalnya dana kas negara kosong mulu, makanya kenapa selalu yang kita dengar adalah hutang dan hutang. Setidaknya kan lihat dari negara Korea bagaimana mereka menangani corona, atau bukan negara Korea saja, negara-negara lain menangani corona seperti apa, belajar dari sana. Dan ini harus pemerintah pusat yang mengendalikan. Memang sejauh ini tidak terkesan ada yang ledakan-ledakan, tapi kan kita juga tidak harus menunggu itu, ya enggak. Nah, saya pikir masyarakat yang ya ini pemahaman masyarakat lagi sih. Minimal kalian peduli lah, jangan memberikan sumbangsi. Kalian mungkin tidak mengerti, yang mengerti itu orang-orang yang benar-benar di lapangan langsung bagaimana menangani kasus corona ini, ya pihak rumah sakit, dokter, perawat, itu mereka yang lebih ngerti, yang lebih merasakan dampaknya dari wabah itu. Karena kita yang di masyarakat jauh dari rumah sakit, tidak melihat secara langsung bagaimana terjadinya segala macam, nyantai-nyantai aja atau tidak merasa sakit, adem ayem, diem di rumah kalau nggak ada keperluan yang mendesak, tidak ada keperluan yang benar-benar urgent, ya yang seperti kalian lihat tadi, semuanya masih normal, bisa dibilang normal. Karena untuk ukuran saya selama ini di Bandung, tinggal di Bandung, untuk ukuran hari libur, karena saya tahu di sini banyak pendatang, itu termasuk ukuran normal sih, ya termasuknya ukuran normal lah. Jadi di jalan-jalan masih banyak yang nyantai-nyantai segala macam, ya walaupun mungkin masih ada yang bawa pakai masker tadi, ya masih tadi udah dilihatin ya, udah kayaknya udah cukup dibatasin sekali kalau ke masjid tadi. Kalaupun memang ini mungkin pas waktu azan aja, itu pun dikasih himbauan segala macam. Ya, seperti itu kondisi di Bandung, ya di Bandung. Tadi juga kayaknya saya kenal yang lagi duduk di depan, tapi pengen nyapa, dia lagi pakai masker, ibu siapa ya? Saya kayaknya kenal deh, pakai masker, tapi saya pengen nyapa, cuman takut salah. Ya gitu deh. Jadi aware lah ya, peduli diri sendiri. Ya nggak punya kepentingan jangan keluar, jangan dulu main dulu, jalan-jalan dulu, jangan dulu lah. Karena sekarang bukan, istilahnya ini bukan kerumunan kok. Nah sekarang udah berbaur dengan udara gimana? Ya virus corona ini udah berbaur dengan udara gimana? Karena yang sakitnya kan berkeliaran. Mau gimana coba? Itulah untuk sementara, anggap aja kita sedang berderma, sedang mengikuti tuntunan Rasulullah. Diam di rumah dulu lah. Semoga ini berlalu. Saya amati sepertinya makin lama mulai pada sadar, seluruh dunia mulai menyadari sesuatu, banyak belajar dunia. Kalau saya sih lihatnya seperti itu, ada banyak yang kembali seperti menyadari sesuatu gitu, banyak belajar lah pokoknya, bukan hanya individu, bahkan dunia mulai menyadari banyak hal, mungkin belajar lah, banyak belajar. Ya seperti itu. Bayang gak sih? Saya gak tahu Indonesia nih. Kita tahunya kan seperti gak ada masalah, karena memang informasinya yang lebih tahu adalah rumah sakit, perawat yang menangani masalah kasus corona, dan data dan faktanya kita gak tahu karena pemerintah pusat tidak memberikan itu. Ya, pemerintah pusat tidak memberikan itu. Bahkan ya inilah kurang begitu respon lah dengan kasus ini. Jangankan
ngerespon rakyat, bagaimana rakyat menanganinya, gimana mereka aja periksa nggak ada kabarnya. Sekarang aware diri sendiri lah ya kalian, aware diri sendiri, kalian sekarang udah berbaur dengan yang mungkin dengan yang sakit, ada kemungkinan besarnya ya. Jadi kembalikan ke kalian lah, semoga aja tidak terjadi hal yang gimana sih, kita doakannya semoga tidak terjadi hal yang semacam bom waktu, tidak ada. Terima kasih sudah menonton. Ini kondisi Bandung yang sekarang ya, 19 Maret. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.